Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita kelompok 3 akan membuat tugas ngevlog outing kelas di Jogja. Ini adalah persiapan pagi hari. Ini dalam bis mau perjalanan ke mana? Jogja. Oke, saksikan nanti ya. Kali ini kita mau perjalanan langsung ini. Lihat ini anaknya di sini semua. Tapi ada kalah, tapi oh iya. Ya ini lagi perjalanan. Barangkali hidup adalah doa yang panjang, tapi oh sayang, doanya mesti seragam. Karena tak dapat kuungkapkan kata yang paling cinta, ku pasrahkan saja di dalam diam. Pada kali ini kita sudah sampai ada di Bakpia. Bakpia mana ini Mas? Jogja. Jogja. Oke, nanti saksikan untuk ke ruang berikutnya ya. Yo, mulai. Oke, ini lagi perjalanan ya. Kita oke. Aja, Cok. Aja. Mas. Ini mau pindah. Kita akan kerja ya, Kerja ini. Ayo. Nah, kita udah masuk ya. Saya Putri yang akan memandu kawangannya. Jadi saya akan menjelaskan asal usul Bakpia datang ke Yogyakarta pada tahun 1942 yang dibawa oleh pedagang bernama Kwik Song Wook yang berasal dari Tionghoa. Dan oleh karena itu resep Bakpia tersebar luas di kota Yogyakarta dan nama Bakpia pun sudah tidak asing ya untuk warga Yogyakarta. Oleh maka dari itu Bakpia menjadi makanan khas kota Yogyakarta. Ya, Bakpia Jawa ini sudah berdiri pada tahun 2008 dengan pendirinya bernama Bapak Sip Fendi Sanjaya. Dan kita juga memiliki jargon andalan yaitu resep tempo dunia, yang artinya Bakpia di sini dibuat dengan tradisional dan tanpa pengawet dan juga bahan kimia lainnya. Oleh maka dari itu Bakpia Jawa hanya memiliki ketahanan 5 hari sampai 10 hari saja. Dan Bakpia Jawa juga sudah mendapatkan gelar rekomendasi atau Bakpia terbesar untuk ukurannya, yaitu lebarnya 2,6 meter, tebalnya 30 cm dan beratnya 2,2 ton. Yang tadi sebenarnya Bakpia datang ke Yogyakarta dan juga berdirinya Bakpia Jawa. Dan di sini saya juga akan menjelaskan proses pembuatan bumbu atau isian yang ada di Bakpia Jawa. Yang pertama, kacang hijau yang masih utuh kita pecah-pecah kemudian dan kita rendamnya selama kurang lebih 2 jam. Dan setelah itu kita cuci bersih supaya kulit dan kacang hijaunya terpisah. Dan setelah itu kita kukus ya kurang lebih 1,5 jam sampai matang. Untuk ruangan pengukusnya ada di sebelah kanan kakaknya. Dan setelah dikukus setelah matang kita langsung memasak halus. Untuk kakaknya bisa sebelah sini membuat bakpia. Yuk. Ini maju. Harus buat bakpia ya. Bergantian sama juga. Aku juga gitu. Diajarin sama kakaknya yang pakai baju orange. Jadi ya sambil Kita sudah membuat bakpia dan juga menjelaskan proses pembuatan bakpia dari awal hingga akhir itu akan diisi. Jadi ada pencampuran kulit dan juga kulit luar. Dan step kedua yaitu
kita itu kan kayak di papan manual yang di depan itu buat pengunjung kayak oh ini kita kembali dan setelah itu kita ada tester juga untuk menarik customer untuk mencoba tester kita. Terus untuk yang online ya, kalau online itu kita udah di TikTok, promosi TikTok, terus ada di Tokopedia juga kita juga tersedia, dan juga kita melakukan kerjasama untuk bantu travel dan juga dengan pariwisata gitu. Teknik marketing kita kayak gitu. Biar mana yo? Yuk, Nyoba dulu boleh, nanti beli oleh-olehnya di bawah, silakan langsung masuk aja. silakan ini rasa silakan aja. Harus beli oleh-oleh loh ya. Masak dulu. Yo. Jangan lali ngomong. Enggak. Oke, kali ini kita sudah sampai di tempat makan ya. Di mana ini? Nah, jadi GGR. Oh ya. Ini tempat makannya ya. Lihat. Jadi ini kita berjalan ke tempat makan. Nah ini. Keri. Bendera. Ya oke guys. Jalan. Kiri sih. Dia di follow kita. Oke, kali ini sudah ada di Batik. Batik ya. Ada yang ada di Batik. Wah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman dari SMA Muhammadiyah 5 JBD. Amba itu kalau bahasa Jawa itu bisa dibilang ombo dan titik itu motif yang sebelum ditimpa malam itu nanti jadi batik. Ba dan tik itu adalah kain yang di motif titik-titik seperti itu. Jadi dia bisa diartikan untuk kekuasaan kerajaan ini seorang pemimpin yang tidak lelah untuk menghadapi cobaan untuk masyarakat. Untuk nanti melakukan batik itu si kain jangan ditaruh di atas kaki, jadi dipegang agak miring seperti ini, dipegang miring ya. Dan nanti untuk pengaplikasiannya langsung pada kain, nanti canting itu jangan terlalu datar, agak miring condong 45 derajat agar nanti malamnya itu bisa jatuh kepada kain dengan bagus. Menempelkan malam itu jangan ditaruh seperti ini ya, nanti bisa miring seperti ini ya. Nanti kalau ini masih netes ini di seperti ini dulu. Jangan sampai ada miring, kita bisa miring. Enggak aman. Cantingnya jangan datar ya, agak miring. Nanti malamnya bisa tertempel, bisa rapi. Ya, rapi. Ya. Bisa dicoba.
kita sudah sampai di gerbang pintu masuk pantai. Ini di mana Mas Raffi kira-kira? Ini kayaknya di Parangtritis. Oh ya? Ini masih ada telur. Kali ini kita sudah selesai di pantainya dan sekarang akan menuju ke tempat makan. Ini kita masih istirahat di musola yang ada di pinggir-pinggir jalan ya. Soalnya tadi juga maghribnya agak telat sedikit, jadinya kita berhenti dulu di masjid yang terdekat. Kebetulan kita melewati masjid terdekat tersebut. Kita sudah makan di warung bakso Tatito ya. Titoti. Apa? Titoti. Ya. Nanti ya.